Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Herlinda Sofiana Devi dengan NIM 2019-008353 dari kelas 6A 9 Manajemen mata kuliah MUKM. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume strategi pemasaran digital yang tepat untuk memenangkan pasar. Apa itu pemasaran digital? Pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Ini juga merupakan istilah umum yang mencakup berbagai strategi pemasaran seperti pemasaran media sosial, pengoptimalan mesin telusur, dan pemasaran email. Dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional seperti media cetak, papan reklam, dan TV, pemasaran digital pada dasarnya didorong oleh data. Banyak platform periklanan digital populer saat ini menyediakan akses ke laporan kampanye untuk analisis data yang komprehensif. Dengan kekuatan gabungan dari internet dan teknologi, pemasar digital saat ini dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari perilaku pelanggan yang berbeda atau keterlibatan pengguna, memungkinkan mereka untuk memfasilitasi konten dan iklan yang lebih dipersonalisasi ke arah audiens yang ditentukan dengan jelas untuk keterlibatan dan hasil yang lebih baik. Untuk pemateri pertama, ada Kak Gia Safarina Adani, membahas tentang usaha Kak Gia yaitu Wufiland yang awal hanya bermodal Rp200.000, tidak ada sedikit pun suntikan dana dari manapun. Dan sekarang sudah menjadi usaha yang berkembang dan lebih besar, karena sudah banyak orang yang tahu tentang usaha Wufiland tersebut. Wufiland adalah salah satu proyek Kak Gia dari sekedar nama keluarga. Nah, ide tersebut itu dari kebutuhan anaknya sendiri, yang awalnya membuat kontras card untuk anaknya dan memposting di sosial media, dan ternyata banyak sekali yang mau. Lalu dia memberi file agar dicetak sendiri, tetapi ternyata banyak orang yang tidak sempat untuk datang ke percetakan. Dan teman-temannya tadi menyarankan Kak Gia untuk membuat lalu dijual dan diposting ke marketplace. Kak Gia pun mencoba posting dan yang beli pun tidak hanya teman-temannya saja. Wufiland itu berusaha untuk mempermudah para ibu untuk menyiapkan kegiatan bersama anak, tidak perlu repot berbikinan, agar ibu bisa lebih banyak waktu berkualitas bersama anak di antara aneka teks lainnya yang seakan tidak ada habisnya. Sebelum memulai usaha, pastikan kita sudah tahu mau dijual ke siapa. Kita bisa melakukan segmentasi pasar. Manusia di dunia memang banyak, tapi belum tentu mereka semua adalah target pasar kita. Kalau kita bisa mengspesifikasi target pasar kita, itu akan semakin bagus. Sama seperti HP, ada Samsung dan Apple. Mereka sama-sama HP, tapi cara marketingnya, cara produksinya Samsung dan Apple berbeda, karena segmen pasar mereka berbeda juga. Semua orang tidak akan relate dengan produk Wufiland yang terlibat cuma kertas. Segmentasi pasar di masyarakat itu ada banyak. Ada yang warnanya ungu, ada yang kuning, ada yang suka makan ini, ada yang suka brand ini. Nah, itu semua kita kelompok-kelompokkan agar kita tahu mana orang-orang yang mempunyai karakteristik yang sama. Kenapa segmentasi pasar penting? Karena diibaratkan atlet pemanah, sebuah bisnis yang sukses pasti bisa menentukan target pasar yang tepat. Seorang pemanah pasti sudah tahu seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan untuk mencapai target bila targetnya dekat. Berarti tidak perlu menarik anak panah terlalu jauh sehingga tenaga tidak terbuang sia-sia. Tetapi jika targetnya jauh, pastinya membutuhkan tenaga lebih agar bisa mencapai targetnya. Jadi tujuannya segmentasi pasar adalah agar strategi yang dibuat sesuai target. Hal yang penting dalam segmentasi pasar, yang pertama, mengetahui masalah dan kebutuhan customer, temukan poin-poin mereka lalu berikan solusinya.
Yang kedua, mengetahui perilaku konsumen, analisa bagaimana konsumen menggunakan produk kita, bagaimana keadaan konsumen sebelum dan sesudah menggunakan produk kita. Yang ketiga, mengolah dan menganalisa data-data yang masuk. Ini penting karena agar bisa mendapat beragam data yang bisa diolah kembali. Melakukan positioning, bagaimana kita ingin dilihat oleh pasar. Kesan orang membeli produk Wufiland yang ingin dibangun, orang tua yang peduli pada pendidikan anak dan mau ikut terlibat dalam proses tumbuh kembang. Itu yang ingin kita tanamkan dari kesan orang yang memilih produk Wufiland. Kita ingin orang yang follow Wufiland merasa seperti itu. Kita bisa memanfaatkan sosial media untuk memajukan usaha kita. Banyak sekali pilihan sosial media saat ini, mulai dari Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan Pinterest untuk customer luar negeri. Aneka marketplace bisa menggunakan dan memanfaatkan fitur-fiturnya. Kita akan semakin disayang oleh mereka, dikasih voucher, dikasih free ongkir yang bisa kita bagikan lagi ke follower kita. Melakukan endorse, melakukan freebase dengan membagi-bagikan produk gratis dan melakukan sentuhan personal dengan customer kita. Pikirkan cara agar orang mau sukarela mereview dan tag kita. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, temukan segmen pasarmu dan ketahui apa yang mereka suka sehingga mempermudah proses pembuatan rencana marketing. Yang kedua, memanfaatkan sosial media sebaik-baiknya. Banyak fitur baru yang terus-menerus muncul. Jangan mau ketinggalan update-nya, selalu cobain semua fitur tersebut agar tahu benefitnya. Yang ketiga, jangan capek buat error beragam cara. Pelajari, coba, dan evaluasi agar bisa terus bertumbuh menjadi lebih baik. Untuk pemateri kedua, yaitu Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono. Hal yang paling dasar dari aktivitas berbisnis adalah mengapa orang membeli. Kita perlu tahu ini terlebih dahulu. Kapan dan bagaimana mereka akan membeli. Peran digital, di dunia media sosial itu bagaimana perilakunya. Mengapa, bagaimana, dan kapan orang akan melakukan pembelian. Mengapa orang membeli sesuatu. Jadi konsumen itu ada sebuah tugas yang perlu diselesaikan dan konsumen butuh produk atau layanan terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apa sih yang disebut tugas atau bahasa teorinya namanya customer jobs? Tugas tersebut ada dua pilihannya. Yang pertama, masalah yang coba diselesaikan. Yang kedua, kebutuhan yang coba dipenuhi. Jangan sampai kita tidak disukai oleh pasar atau tidak dibutuhkan oleh pasar. Karena riset menunjukkan 32% produk gagal di pasar karena orang tidak butuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ego pribadi pemilik usaha. Bagaimana agar produk kita akhirnya dibeli? Syarat paling utama adalah menurut teori produk kita harus mempunyai nilai atau value. Apa sih nilai atau value? Sederhananya, nilai adalah persepsi manfaat yang kita nikmati dari mengonsumsi suatu produk atau jasa dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Mengapa sepeda Brompton mahal namun tetap banyak yang membelinya? Karena produk-produk itu ada 3 tipe. Ada produk yang fungsional, membeli karena fungsinya. Ada sosial, dibeli karena ingin terlihat keren, dan ingin menunjukkan status atau emosional, membeli karena ada ikatan emosional, misalnya sejarah atau rasa keamanan. Bagaimana dan kapan orang membeli sesuatu? Langkah konsumen untuk membeli produk kita. Sebagai seorang konsumen itu dia ada tahapan sebelum dia membeli. Namanya proses keputusan pembelian atau model hierarchy effect. Konsumen awalnya tidak tahu, maka kita harus kasih tahu supaya dia kenal. Setelah kenal, dia tertarik, ingin mencoba produk kita,
baru membeli produk kita, dan nantinya membeli puas dulu, terus membeli dan mempromosikan. Jika ingin membuat konsumen dari tidak tahu jadi mengenal, akan pakai iklan. Agar konsumen tertarik dan ingin mencoba, iklannya ditambahi sesuatu, misalnya promosi khusus. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari saat melakukan pemasaran digital. Jangan campur adukan antara media sosial pribadi dan media sosial bisnis. Tidak memanfaatkan fitur statistik dalam media sosial, lupa melakukan branding, tidak mengecek HP seharian, lupa isi daya, tidak ada sinyal, dan lain-lain. Tidak invest di modal seperti wifi atau modem. Algoritma selalu berubah, jadi rajin update ke Instagram atau tokoh-tokoh yang suka membahas algoritma Instagram atau TikTok. Media sosial bukan hanya Instagram saja. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam.